warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah serta inayahnya kita telah dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh yang baru kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti ajarannya. Dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan topik kemarin, yaitu dua perkara yang tidak ada suatu pun yang menandingi kecuali dua perkara tersebut. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, memberi manfaat kepada saudara muslim. Sampai Nabi pun bersabda, man asbaha la yanwiddul ma'ala ahadin ghufira lahu ma jana. Orang yang di pagi hari bangun dari tidur nggak ada niat untuk berbuat zalim kepada siapa saja, ya, ghufira lahu ma jana, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di pagi hari kita bangun tidur nggak istighfar, bangun tidur nggak istighfar, nggak diperintah untuk istighfar. Cuma bangun tidur di hati kita nggak ada niat berbuat zalim saja kepada siapa saja, itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mungkin waktu di malam hari kita melakukan dosa, tapi bangun tidur kita nggak ada niat sedikit pun ingin berbuat zalim kepada saudara muslim, tidak ada niat untuk berbuat zalim kepada saudara muslim, itu sudah diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Masya Allah, ini tingginya akhlak ya, tingginya akhlak. Makanya orang masuk surga itu kebanyakan bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena memiliki akhlak yang baik. Sampai Nabi mengatakan lagi, wa afdalul a'mal idkhalu sururi ala qalbil mu'min. Amalan yang lebih utama adalah menggembirakan orang beriman. Nah, hadis yang kita akan dengar ini sebaliknya, wa khoslatani la syai'a akhbathu. Dua perkara yang tidak ada suatu pun yang lebih buruk, ay anjas, atau yang lebih najis, min huma, daripada keduanya, syirku billah, yang pertama adalah menyekutukan Allah, wadarru bil muslimina, dan mendatangkan bahaya
kepada orang Islam. Ini sebaliknya. Kalau kemarin dua perkara yang tidak ada bisa mengungguli dua perkara tersebut adalah beriman kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang Islam. Sekarang sebaliknya, dua perkara yang tidak ada suatu pun yang lebih buruk melebihi dua perkara tersebut. Yang pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, mendatangkan bahaya kepada orang Islam. Yang pertama ini menyekutukan Allah. Karena orang yang menyekutukan Allah ini namanya syirik, ya, berbuat yang seakan-akan selain Allah itu mampu mendatangkan manfaat atau mendatangkan bahaya. Itu namanya syirik, menyekutukan Allah. Karena Allah itu maha pencemburu. Allah itu maha pencemburu. Ini manusia diciptakan oleh Allah, dikasih rezeki dari Allah, tinggal di buminya Allah, di bawah kolong langitnya Allah. Kemudian kok dia beribadah selain kepada Allah, ya tentu Allah marah. Satu contoh, seorang presiden. Seorang presiden itu punya kekuasaan, punya kekayaan, namun anaknya presiden malah minta-minta duit kepada orang miskin. Marah nggak? Dosa tinggi-tinggilah. Ada orang kaya nih, orang kaya, banyak duitnya, turah-turah, duitnya tuh turah-turah. Kemudian anaknya itu malah minta-minta ke tetangga. Kira-kira marah nggak orang tuanya? Marah nggak? Itulah gambaran orang yang menyekutukan Allah. Allah penguasa dunia, penguasa alam semesta, penguasa dunia akhirat, yang mampu menyelesaikan semua masalah-masalah, yang mampu menunaikan seluruh hajat-hajat manusia. Andaikan seluruh manusia berkumpul di dalam satu lapangan, kemudian mereka satu persatu meminta permintaan yang berbeda-beda, akan naikkan satu orang mintanya 1 juta permintaan atau lebih dari itu, dan semuanya yang hadir jutaan orang itu permintaannya banyak, banyak, sedikit pun tidak mengurangi daripada kekayaan Allah. Jadi kalau orang tuh sampai menyekutukan Allah, ya, ini kemaksiatan yang paling besar. Makanya sebaliknya, walaupun seorang hamba itu berbuat dosa sebesar apapun dosa yang dia perbuat, asalkan dia benar-benar bertobat, meminta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Allah tidak peduli sebesar apa dosa yang dia perbuat. Tapi dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah adalah menyekutukan Allah. Nah, kalau orang itu apa itu ngirim sesajen ke mana? Mana sajen? Di mana kirimnya sajen ini? Ke pantai selatan atau di pohon gede, ini syirik nggak? Nah, ini kata ulama dilihat dulu, ya. Kita tidak boleh mudah menuduh orang itu syirik. Kalau dia ngirim kepala sapi, ya, untuk mana? Pantai selatan, dengan niat minta pertolongan kepada jin, ini namanya bukan syirik, tapi ini perbuatan sia-sia, perkara yang mubazir. Atau di pohon kasih sesajen, minta bantuan kepada jin, itu bukan syirik, namanya minta tolong kepada jin, sama dengan kita minta tolong kepada manusia, sama. Hanya saja oleh karena jin itu banyak bohongnya,
Maka kalau kita minta tolong sama jin, ini nanti bisa jadi bahaya. Itu yang nggak boleh di sananya. Tapi bukan dikatakan syirik. Syirik itu kalau orang meyakini selain Allah mampu mendatangkan manfaat, mampu mendatangkan bahaya, ini namanya syirik. Selain Allah mampu, berarti ada lagi, ya kan? Tapi kalau orang minta tolong kepada jin, itu bukan syirik. Kalau minta tolong sama jin syirik, berarti kita minta tolong ambilkan nasi sama istri kita syirik. Jadi perlu dipahami kata para ulama. Jadi kalau orang minta tolong sama jin itu bukan syirik, sama halnya kita minta tolong kepada manusia. Hanya saja oleh karena jin itu banyak bohongnya daripada benarnya, maka kita lebih baik jangan minta tolong sama jin. Sama dengan orang yang ngirim sesajen ke pantai selatan, itu jangan mudah menuduh mereka syirik. Itu perkara yang sia-sia, perkara yang mubazir. Dan perkara mubazir itu apa hukumnya? Ya bisa jadi haram, menyia-nyiakan harta, itu bisa menjadi haram. Kecuali kalau dia meyakini selain Allah pantai selatan ini bisa mendatangkan manfaat, nah ini baru syirik. Kadang orang itu masih yakin Allah itu berkuasa, tapi dia minta tolong kepada jin. Nah ini yang tidak boleh, apalagi sampai harta dijadikan untuk hadiahnya, ya, atau tumbal. Ini namanya perkara yang sia-sia. Terus bagaimana kalau kita ini di tengah hutan, ada sajen, itu ada makanan-makanan, ada buah-buahan, kita makan, boleh nggak? Ya, boleh nggak? Jangan dimakan. Ya, jangan dimakan. Kenapa? Hilang barokahnya, Ini kembali masalah syirik, ya. Syirik itu kesimpulannya selain Allah mampu mendatangkan manfaat atau mudorot, ya, mampu mendatangkan manfaat dan mudorot. Selain Allah punya keyakinan seperti itu, maka ini syirik dan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu ya menyekutukan Allah, apalagi sampai Allah itu dibilang punya anak. Sehingga dalam satu hadis, tidak ada perkataan yang lebih menyakitkan aku, kata Allah, melebihi ketika orang itu mengatakan Allah itu punya anak. Maka kita sebagai orang Islam punya keyakinan bahwa Allah SWT tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, nanti kalau Allah punya anak berarti punya bapak, ya, terus nanti punya kakeknya, kakek punya buyutnya, buyut terus nggak selesai-selesai. Ya, huwal awwal wal akhir, Allah lah yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang mengawali dan tidak ada yang mengakhiri. Allah yang awal dan Allah yang akhir. Makanya terus kalau ciptaan Allah mana nih? Antara ayam dengan telur ini lebih dulu mana? Ayo, telur ayam dengan ayam lebih dulu mana? Siapa yang tahu? Ayam dulu atau telur dulu? Ya, ayam dulu atau telur? Kalau dibilang telur dulu, telur dari ayam. Kalau bilang ayam dulu, ayam dari telur. Siapa yang lebih dulu? Tidak ada yang lebih dulu, Allah yang lebih dulu. Huwal awwalu wal akhir. Masya Allah. Ini perkara yang paling buruk,
ay anjasu, dan perkara yang sangat najis. Kata Imam Nawawi itu ay anjas, ini tambahannya adalah perkara yang sangat-sangat buruk, perkara yang sangat-sangat najis adalah orang yang menyekutukan Allah, karena dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya dalam hadis, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Andaikan seseorang tidak pernah beribadah atau tidak pernah taat sepanjang hidupnya, selalu bermaksiat kepada Allah sejak muda sampai akhir hayatnya itu maksiat terus, tapi di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Walaupun nanti di akhirat dia disiksa dulu, digodok heula, ya namanya surga itu untuk orang-orang yang suci, untuk orang-orang yang bersih. Maka orang-orang yang kotor, yang masih banyak dosanya, itu dicuci dulu. Di mana tempat cucinya? Mas ini jawabannya ya simpel aja, tempat bersih ya di mesin cuci. Ya, ini pinternya si Mas gini. Ya, orang yang dibersihkan itu di akhirat karena kotor di neraka, bukan di mesin cuci, Mas. Di neraka. Maka sesuai dengan kotornya manusia, dosanya manusia. Kalau dosanya banyak ya dibersihkannya agak lama. Cuma kalau ibaratnya nodanya cuma dikit, pakaian kita cuma kena apa itu? Ya kena air gulih cuma percik dikit ya gampang dibersihkannya. Tapi kalau udah kena lumpur, ketumpahan kecap, gulai, macam-macam lah, ini perlu direndam dulu pakaian itu 3 hari 3 malam. Setelah itu digesek-gesek pakai kaki, dibanting-banting ya, baru setelah sudah bersih dibilas, setelah bilas dikeringkan, baru dimasukkan ke dalam lemari, karena lemari itu adalah tempat untuk pakaian yang bersih. Sama juga surga adalah tempatnya orang-orang yang suci, maka orang yang kotor itu dibersihkan dulu. Di mana? Di neraka, bukan mesin cuci loh, nanti salah paham. Dibersihkan di neraka. Ini walaupun dia banyak dosanya, selama dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, pasti suatu saat akan masuk surga. Tapi orang yang menyekutukan Allah, nah ini bahaya. Makanya ketika orang itu akhir hayat ya, mau datangnya istilahnya detik-detik mau dicabut nyawanya, maka setan itu mendekat, berubah wujud menjadi keluarga kita, menjadi anak istri kita. Ya, ini makanya orang tuh belum dikatakan sukses kalau akhir hayatnya belum pasti dia itu mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun tidak bisa melafadzkannya, paling tidak dalam hatinya tetap teguh terhadap kalimat la ilaha illallah. Karena mau meninggalnya seseorang itu setan datang juga, merupai wajah istri kita, menyerupai wajah anak kita. Karena orang ketika sakaratul maut dalam keadaan haus. Nah, ketika orang dalam keadaan haus, setan menyerupai istri kita, bawa air, Pak minum nih air. Ya, tapi bapak keluar daripada Islam, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, kalau orang itu hidupnya selalu ketergantungan dengan dunia, ya rakus dengan dunia, ya ini
ciri-ciri orang yang akan mudah keluar daripada Islam. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan ya akhir hayat kita ini diselamatkan oleh Allah SWT dari godaan setan yang terkutuk. Amin. Akan tetapi orang insya Allah barokah kita ini istiqomah dalam amal kebaikan. Amal kebaikan itulah akan membantu diri kita khususnya ketika kita mengalami syakaratul maut. Kenapa? Karena diperlihatkan surga, diperlihatkan neng bidadari, maka dia akan berpegang teguh dengan keimanannya, tidak peduli walaupun dalam keadaan haus, istri menawarkan air, anak menawarkan air, dia tidak akan keluar daripada akidahnya, tetap berpegang teguh karena surga sudah ditampakkan, neng bidadari sudah ditampakkan. Nah, ini kalau orang amalnya baik, amalnya baik emang. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, perkara yang paling buruk adalah mendatangkan bahaya kepada orang Islam. Ini perkara yang paling buruk, ya, menaruh duri di tengah jalan karena kita nggak senang dengan orang lain, biar orang lain tuh terluka, kita sengaja menaruh paku di gang seumpama, ya, atau menaruh batu di tengah jalan. Yang akhirnya ketika orang lewat, ini batunya ke kelindes ban motor, akhirnya orangnya jatuh. Nah, ini membahayakan. Nah, membahayakan saudara muslim itulah perkara yang sangat-sangat buruk. Fi abdanihim, baik itu membahayakan dengan apa? Dengan badannya, wa amwalihim, atau membahayakan seseorang dengan hartanya. Dengan hartanya itu apa? Pinjam duit tapi tidak niat untuk melunasi. Kalau utang itu semangat, sudah diutangi nggak niat bayar, ini namanya membahayakan saudara muslim dengan hartanya. Kalau dengan badannya itu dengan melukai, ya, dengan melukai, ini salah satu perkara yang sangat-sangat buruk. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarju ila khoslataini at-tadimu lillahi ta'ala wa syafaqatu lil khalqi. Kemarin sudah dijelaskan, karena sesungguhnya semua perintah-perintah Allah itu kembali kepada dua perkara, yaitu ta'dimu, mengagungkan karena Allah, kemudian wa syafaqatu lil khalqihi, sayang kepada makhluk-makhluknya Allah. Sebagaimana sabda firman Allah, waqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Kemudian satu kisah, ini kisah yang sangat penting ya sebagai inspirasi buat kita, dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini zaman tabi'in ya, satu-satunya wali yang tingkat tinggi, diantaranya Uwais Al-Qarni. Annahu qala, sesungguhnya Uwais Al-Qarni bercerita, maratu fi ba'di siyahati birahibin fakultu. Jadi Uwais Al-Qarni suatu ketika berjalan dalam satu kendaraan bersama dengan seorang pendeta, kepada seorang pendeta. Fakultu, maka Uwais Al-Qarni bertanya, ya rohib, wahai pendeta, ma awalu darajatin yar'oha al-murid, apakah derajat pertama, ya, apakah derajat pertama yang mengangkat seseorang murid? Derajat apa yang bisa mengangkat apa itu seorang murid? Al-murid itu bahasa Arab ya. Murid itu aslinya bahasa Arab. Murid itu artinya orang yang ingin baik. Kalau guru mursyid. Kalau murid itu adalah orang yang ingin baik, mursyid itu ustadznya atau
ahli torikotnya. Jadi murid lawannya mursyid. Ya, termasuk jamaah yang datang ke syukur ingin niat baik, ini namanya murid, namanya niat baik. Kemudian ada yang menyampaikan arahan supaya orang itu jadi baik, itu namanya mursyid. Nah, Uwais Al-Qarni tanya kepada seorang pendeta. Ini pendeta nih, ya ilmunya kadang lebih luas, ya ilmunya lebih luas. Pendeta-pendeta dulu. Nah, Uwais Al-Qarni tanya, apakah derajat pertama yang bisa mengangkat seorang murid? Qala, maka pendeta tadi mengatakan raddul madzalim, kembalikan yang diambil secara zalim. Jadi barang-barang yang pernah kita ambil secara zalim, baik itu ya berupa materi ataupun uang, ya makanan ataupun uang yang pernah kita ambil secara zalim, itu dikembalikan. Mungkin zaman jahiliyah dulu kita pernah mampir ke warung makan bala-bala, berapa? Bala-bala makan 10 dibilang berapa? Dibilang 5. Pernah ngalamin gak nih? Tapi jamaah syukur kayaknya nggak pernah nih. Nih dulu kita sumpama nih, dulu nih ingat warungnya zaman saya sekolah, sumpama ya, saya tuh pernah makan bala-bala 10 dibilang 5. Ini namanya mengambil secara dolim. Kalau dia ingat itu dikembalikan, minta ikhlasnya. Kalau dia tidak pernah minta ikhlasnya, ini derajat kita tidak akan pernah naik. Ya, kalau kita ini mau datang ke syukur, ingin berubah jadi baik, maka perkara-perkara yang dulu pernah kita mengambil sesuatu dengan cara zalim itu dikembalikan. Kalau nggak sempat ya ada niat untuk mengembalikan, ya. Kalaupun tidak ya mungkin ya kita minta keikhlasannya. Salah ya. Ini sumpama kalau diantara kita nih dulu zaman baheula, ya kalau ingat itu, kalau ingat. Karena dulu saya pernah ya, waktu kecil di Pontianak usia 4 SD lah, 4 SD itu pernah ngambil tanaman tetangga. Ya namanya anak kecil kan, di tanaman pohon apa itu? Jambu klutuk, jambu biji merah. Diambil oleh saya itu tanaman tetangga, kemudian ditanam di depan rumah saya itu. Nah, setelah menginjak SMA, rumah itu dijual, pindah ke kota Pontianak. Setelah SMA, mondok di Temboro. Nah, mondok di Temboro tuh masih inget aja itu. Masa kecil dulu itu pernah ngambil tanaman orang, kemudian ditanam depan rumah. Sampai sekarang tuh pohonnya gede. Nah, itu begitu kita ingat langsung cepat-cepat, yaitu ke rumah tersebut memberitahu siapa ini, masih pemilik tanah ini. Itu sampai tanya, minta keikhlasannya. Masya Allah, minta keikhlasannya. Karena hal-hal perkara seperti inilah yang menjadikan orang itu terhambat, tidak naik derajatnya di sisi Allah. Kalau kita nggak ada, insya Allah ya tidak ada. Kalaupun ada ya udah. Kalau ingat ya kita niat untuk mengembalikan. Kalau orangnya sudah mati, tinggal mendoakan. Insya Allah. Kan ini hal-hal perkara sepele yang menjadikan seseorang itu derajatnya tidak akan naik. Ya gitu-gitu aja. Syukur ya nggak ada perubahan. Ya karena mungkin kita ini ada barang-barang yang pernah kita ambil secara zalim tapi tidak pernah kita kembalikan. Itu andaikan makanan, uang begitu juga.
Nah, kita niat untuk mengembalikan. Wah, kalau kita ada niat untuk kembalikan, belum dikembalikan meninggal dunia, insya Allah kita di akhirat sudah diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, kata rahib tadi, kata pendeta tadi, salah satu derajat seseorang itu tidak naik ini adalah memberikan beban kepada seseorang. Ya, menyusahkan orang lah, bahasanya itu menyusahkan orang. Wa khiffatud dhahri manittabi'at, ya, menyusahkan orang tuh bikin susah gara-gara dia. Maka nih perkara yang menjadikan orang itu jadi susah, derajat seseorang tidak akan naik di sisi Allah. Fa innahu la yas'adu lil abdi amalun wa alaihi tabi'atun aw madlamatun. Karena dua perkara tadi, yaitu mengambil barang secara zalim atau menyusahkan orang, ini menjadikan amal seseorang tidak diterima dan derajatnya tidak akan pernah naik. Ya, nggak akan ada perubahan. Maka orang-orang yang istiqomah, bisa ke masjid, duduk dalam istighosah, taklim, insyaallah ini termasuk orang-orang yang baik. Amin. Karena dinaikkan derajatnya oleh Allah. Tanda derajat seseorang itu apa? Itu ibadahnya semakin meningkat. Orang tuh ya baru ibadah atau baru taat seusia apa? Sumur jagung. Nah, sumur jagung tahu-tahu berhenti. Nah, ini berarti ada perkara yang menjadikan penghambat, ya, ada penghambat nih yang kita jadi tidak naik derajatnya. Biasanya kita ini ada pernah berbuat dolim yang kita tidak belum minta maaf. Paling tidak kita ada niat khususnya dalam keluarga nih. Dalam keluarga ini kita harus lebih waspada sebelum kita nih ya pernah berbuat dolim kepada orang lain. Ya, keluarga minta maaf dulu kepada keluarga. Ya, seumpama tanah udah ada jatah warisan masing-masing, karena mungkin adik kita nih paling kecil nggak tahu menau, ambil aja lah sedikit. Nah, sedikitnya ini namanya mengambil secara dolim. Ini amal ibadahnya tidak akan diterima, mengambil secara dolim. Walaupun ya saudara kita anggap aja masih 3 tahun, tapi dia ada hak harus berbagi, harus mendapatkan warisan secara adil. Jangan mentang-mentang masih kecil itu diambil secara dolim. Ini salah satu penghambat amal seseorang tidak diterima oleh Allah. Hati-hati. Dalam keluarga tuh kadang sering terjadi. Maka ini penting ya. Pertama, jangan sampai pertama itu supaya kita mendapatkan derajat. Bagi seorang yang ingin taubat, ingin baik, mengembalikan barang yang pernah diambil secara zalim. Yang kedua, meringankan atau tidak menyusahkan orang lain. Ya, termasuk yang menyusahkan orang lain itu apa? Ngasih beban istri itu terlalu banyak. Banyak. Ya, kasih cucian ya yang terlalu banyak. Ini salah satu penghambat amal seseorang itu tidak diterima. Dikasih duitnya sedikit, kadang dikasih ya pokoknya istri itu dikasih uang belanja tuh dikit, itu pun kalau diminta. Tapi kasih pekerjaannya nggak sesuai. Ini namanya menyusahkan. Nah, menyusahkan seseorang itulah menjadikan amal seseorang tidak diterima oleh Allah. Ya, hati-hati nih. Ya, dalam keluarga nih sangat hati-hati. Kalau sekiranya istri itu ya orangnya itu lemah, ya dibelikan mesin
mesin cuci. Jangan kita langsung ingin menang sendiri. Orang yang mencuci pakaian, satu helainya pakaian suami akan diampuni 1000 dosa, kemudian dinaikkan, mendapatkan 1000 kebaikan, dan diangkat 1000 derajat. Ini hadisnya memang benar. Hadisnya memang benar kalau memang pakaian suami itu dicuci oleh istrinya. Tapi kalau saking banyaknya ya, saking banyaknya dikit-dikit ganti, Masya Allah, belum pakaian anak, ya paling tidak kita meringankan dengan apa? Membantu. Kalau nggak bisa membantu, membelikan mesin cuci. Ini hal-hal sepele nih yang menjadikan orang tuh derajatnya tidak naik, kemudian amalnya tidak diterima. Makanya kata Nabi, betul, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, bukan yang paling banyak tahajudnya, bukan orang yang paling banyak ibadahnya, tapi sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Yaitu diantaranya apa? Meringankan beban seorang istri. Tapi istri juga tahu diri. Jangan mentang-mentang suami membantu mencuci pakaiannya, malah dia seenak-enaknya main HP. Wah, alhamdulillah, suami saya semenjak aktif ke Asukur sekarang sudah rajin mencuci pakaian sendiri. Sekarang saya mau happy. Nah, ini keliru juga. Keliru. Nah, makanya kerjasama. Yang contoh tuh ya yang mudah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ikuti. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu kalau di waktu di perjuangan sebagai panglima, kalau di masjid menjadi imam, kalau di rumah seperti pelayan. Kalau di peperangan sebagai panglima, di masjid sebagai imam, kalau di rumah seperti pelayan membantu keluarganya. Nah, ini yang perlu kita perlu coba untuk mengamalkan, insya Allah. Nah, yang paling tidak jangan ngasih beban istri itu terlalu berat yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Kalau sekiranya istri ya lemah, lagi kondisi kurang fit, nah kita jangan kasih cucian yang numpuk. Kasihan ya kan, kasihan. Begitu juga tetangga-tetangga kita, ya teman-teman kita, jangan kita susahkan. Insya Allah, inilah karena kesimpulan daripada orang itu menjalankan perintah-perintah Allah itu adalah mengagungkan Allah, kemudian sayang kepada makhluk-makhluknya Allah. Dua perkara ini kalau kita jalankan betul-betul, insya Allah kita akan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.